Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Hari ini kita masuk ke pembahasan bab yang terakhir ya. Minggu depan itu sudah masuk ke minggu perkuliahan terakhir dan langsung hari Sabtunya ya ujian kedua. Jadi coba kita pahami bab ini lebih cepat lah ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap bab yang terakhir ini lebih cepat. Kalau misalnya ada yang tidak ditanyakan, coba langsung ada yang tidak dipahami, coba langsung ditanyakan di sini ya. Oke, langsung saja. Apa yang tujuan dari kita membahas ini? Harapannya nanti kita bisa menerapkan pemahaman tentang tipe interaksi antar molekul. Sebelumnya di bab gas, ketika kita membahas terkait gas nyata, kenapa bisa berbeda dengan gas ideal? Karena gas nyata itu dia punya interaksi antar molekul, ya, faktor koreksi A. Nah, di sini kita akan lebih melihat dengan detail jenis-jenis interaksi antar molekul pada suatu zat itu ada apa saja. Nah, kemudian nanti tipe interaksi antar molekul tersebut itu akan menentukan beberapa sifat fisik cairan. Di antaranya misalnya titik didih. Titik didih berarti di sini ada perubahan fasa dari cair menjadi gas. Nah, harapannya nanti ketika misalnya diberikan serangkaian zat, kalian harus bisa mengurutkan mana yang memiliki titik didih lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, itu penjelasannya didasarkan pada gaya interaksi antar molekulnya. Sifat yang kedua, viskositas, ya. Ini juga ditentukan dari seberapa kuat gaya interaksi antar molekulnya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, lalu bagaimana dengan tegangan permukaan cairan dan juga kelarutannya. Jadi di bab ini kita juga masih dituntut untuk mampu mengenali kepolaran molekul. Ya, kita harus menentukan mana molekul polar, mana molekul non-polar, karena dari kepolaran kita bisa menentukan tipe interaksi antar molekulnya yang nantinya mempengaruhi beberapa sifat fisik cairan. Lalu yang kedua, kita diharapkan mampu menerapkan energetika pada perubahan fasa dan prediksi tekanan uap. Jadi di sini intinya harus bisa membaca diagram fasa. Harus bisa mengetahui apa saja kesetimbangan yang terjadi, fasanya apa saja, perubahan apa yang terjadi ketika kita ubah temperaturnya, ubah tekanannya, itu yang ada di dalam diagram fasa. Dan yang terakhir baru kita masuk ke padatan. Padatan itu ada yang kristalin, ada yang amorf. Kita belajar yang padatan tipe kristal. Nah, kristal itu sendiri ada macam-macam. Ada kristal logam, kristal garam, kovalen, dan organik. Itu mungkin sekilas apa yang akan kita bahas di bab ini. Yang pertama, interaksi intermolekul. Jelas di bab gas kita sudah membahas interaksi intermolekul. Ini berarti interaksi yang terjadi antar molekul, ya. Ini dapat menghasilkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak bergantung pada keadaan muatan molekul yang berinteraksi. Nah, yang harus kita ingat di sini contohnya kemarin saya memberikan contoh air. Air itu bisa berada dalam bentuk uap air, bisa dalam bentuk cairan, bisa dalam bentuk balok es. Yang menentukan fasa itu apanya? Ini dicirikan dengan densitasnya kan ya. Kalau densitasnya sangat rendah, maka fasanya berada dalam bentuk gas. Kalau turun, naik ya, ini menjadi cairan. Kalau semakin besar, sangat rapat sekali, ini menjadi padatan. Atau kita bisa balik berdasarkan gaya tariknya. Kenapa dia bisa berada dalam bentuk padatan? Karena kerapatannya itu sangat tinggi, artinya jaraknya itu sangat berdekatan, maka gaya tariknya pun ini sangat besar. Nah, bagaimana cara mengubah dari padatan menjadi cairan menjadi gas? Contohnya kita punya balok es, kapan kita bisa mengubah balok es tersebut menjadi cairan?
Misalnya kita keluarkan dari freezer, kita simpan di temperatur ruang, artinya kan dia menyerap energi termal, berubah temperaturnya. Nah, energi termal itu dipakai untuk apa? Untuk memutuskan gaya antar molekul di antara molekul-molekul air tersebut yang awalnya berada pada fasa padat, yang awalnya saling berdekatan karena terikat oleh gaya interaksi yang kuat. Karena temperatur dinaikkan, energi termalnya meningkat, akhirnya putuslah gaya antar molekul tersebut hingga yang tersisa molekul air berada pada jarak yang lebih berjauhan. Kalau kita naikkan lagi energi termalnya, kita didihkan kan, kita punya cairan, kita masak airnya, nanti kita bisa mengamati ada uap air. Kenapa bisa menjadi uap air? Karena gaya antar molekul pada cairannya itu diputuskan melalui adanya peningkatan energi termal. Atau tahap sebaliknya bisa kita lakukan. Dari gas berubah menjadi liquid, artinya kita harus turunkan energi termalnya. Ketika energi termal turun, gaya energi kinetiknya juga berkurang, nanti semakin berdekatan, kalau semakin berdekatan interaksinya akan semakin kuat. Maka kita akan temukan gas akan berubah menjadi cairan. Kita turunkan lagi temperaturnya, nanti kita akan temukan wujudnya menjadi padatan. Ya. Jadi gaya antar molekul ini sangat penting untuk memahami perubahan fasa, kemudian sifat fisik cairan. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi ada gaya antar molekul apa di dalam suatu senyawa atau suatu zat. Kemudian nanti kita bisa membandingkannya dengan yang lain. Nah, tadi sudah disampaikan kekuatan gaya tarik intermolekul ini dapat dikendalikan dengan mengatur kandungan energi termal dalam sistem. Makanya tadi poin yang kedua kita berbicara tentang diagram fasa. Ya. Perubahan dari padat menjadi cair menjadi gas. Nah, kalau kita bandingkan dengan, kita kan sudah belajar ketika membahas struktur Lewis, kita menggambarkan ikatan kovalen ya, dalam bentuk garis di dalam suatu molekul. Kalau ikatan kovalen itu kita sebut sebagai gaya intra. Jadi di dalam molekulnya itu sendiri. Ini kekuatan ikatannya sangat kuat sekali. Kalau kita lihat perbandingannya, delta H ikatan atau energi ikat untuk memutuskan H dengan Cl ini perlu 431 kJ per mol. Tapi kalau misalnya kita punya dua molekul HCl, ini kita sebut sebagai gaya intermolekul atau antar molekul. Nah, jadi yang kita bahas di sini bukan di dalam satu molekul, tapi antara satu molekul dengan molekul yang lainnya yang ditandai dengan garis putus-putus ini. Jadi bekerjanya antar molekul, kekuatan ikatannya ini relatif lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen. Kemudian kalau kita bandingkan dari berapa energinya, maaf sebentar. Oke, jadi gaya intermolekul ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan dengan gaya intramolekul. Perbandingannya ini 16 kJ, ini 431 kJ. Lalu, nah ini ada beberapa jenis interaksi intermolekul. Ya. Mulai dari ion-ion sampai dengan London atau nama lainnya ini adalah dispersi. Yang pertama ini sudah diurutkan berdasarkan kekuatan ikatannya ketika kita membandingkan massa molekul yang setara ya, ion yang atau zat yang berinteraksinya itu setara. Yang pertama ion-ion. Nama dari tipe interaksinya itu sebetulnya menggambarkan spesies yang berinteraksinya. Kalau interaksi ion-ion ya berarti interaksi antara ion yang satu dengan ion yang lain. Misalnya ini kita temukan dalam kristal ionik. Gitu.
misalnya NaCl. Nah, itu yang menghubungkan antara kenapa kita punya kristal garam NaCl ya karena ada gaya antar molekul atau karena ada gaya interaksi yang dibentuk dari satu ion dengan ion yang lain. Nah, ini energinya atau kekuatan ikatannya sangat tinggi. Kenapa? Karena di sini interaksinya benar-benar sepenuhnya antara muatan yang terpisah. Misalnya kation +1 dengan -1. Gitu ya. Beda kalau molekul polar. Yang namanya polar kan pemisahan muatan itu parsial, tidak sepenuhnya, tidak sampai serah terima elektron membentuk ion. Nah, jadi kekuatan interaksi antara muatan positif dengan muatan negatifnya ini relatif lebih lemah dibandingkan dengan ion-ion. Berdasarkan namanya, ion berarti interaksinya antara ion dipol. Dipol berarti dari molekul polar. Contoh misalnya NaCl kita larutkan dalam air. Kenapa stabil? Kenapa kita punya larutan NaCl? Ya karena ada interaksi yang menstabilkannya, yaitu interaksi ion dipol. Lalu yang ketiga sebetulnya dipol-dipol antara molekul polar dengan polar. Tapi ternyata untuk molekul polar yang memiliki ikatan H dengan 3 atom yang elektronegatif, NO dan F, hasilnya itu, jadi ketika nanti kita lihat ada grafik yang menghubungkan misalnya molekul CH4, pokoknya molekul, jadi satu periode membentuk senyawa yang sama. Nah, ternyata untuk FON itu menghasilkan pengamatan yang berbeda. Misalnya titik didihnya jauh lebih tinggi. Oh, artinya ada pengecualian pada ikatan H yang terikat dengan tiga atom yang elektronegatif tersebut. Ikatannya itu sangat kuat, makanya ini kita sebut sebagai ikatan dipol-dipol khusus, yaitu ikatan hidrogen. Kekuatan ikatannya lebih kuat dibandingkan dengan dipol-dipol. Dan yang terakhir, ini adalah interaksi London atau dispersi. Ini kalau setara semuanya ini paling lemah, tapi sekali lagi kemarin kita lihat bisa jadi yang molekul nonpolar misalnya, tapi massa molekulnya itu sangat besar, bisa jadi total gaya antar molekulnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan molekul polar yang ringan yang punya ikatan hidrogen. Ini kalau kita bandingkan yang setara, maka London atau dispersi ini yang paling lemah. Dan sebetulnya London atau dispersi ini berada pada atau dimiliki oleh semua molekul. Jadi kalau misalnya kita punya molekul nonpolar ya sudah pasti itu gayanya gaya London antar molekulnya. Tapi bukan berarti yang molekul polar misalnya air tidak punya gaya London. Semua punya, yaitu terdapat pada semua molekul. Nah, kita coba lihat lebih detailnya. Tadi gaya antar molekulnya ada ion dipol, dipol-dipol. Dipol itu apa? Ini sudah kita bahas ya di waktu membahas ikatan kovalen. Ikatan polar merupakan ikatan kovalen yang dibentuk oleh pasangan atom dengan keelektronegatifan berbeda. Contohnya pada HF, ya ini F lebih elektronegatif dibandingkan dengan H, maka ada pemisahan muatan parsial. F cenderung negatif, delta negatif, H delta positif. Atau pada air, di sini ada dua ikatan OH, semua elektronnya lebih ditarik ke atom oksigen, sehingga di sini nanti ada pemisahan muatan. Ini semakin negatif, kemudian di bawahnya H ini cenderung positif. Nah, kita sudah menentukan, harus sudah bisa menentukan mana molekul polar, mana yang bukan. Molekul polar adalah molekul dengan resultan momen dipol tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, vektor momen dipolnya ini tidak saling meniadakan. Efeknya, molekul polar ini merupakan suatu dipol, di mana kutub negatif merupakan bagian dengan kerapatan elektron lebih tinggi dibandingkan dengan bagian lain, yaitu kutub positif. Ya, ini sudah ya kita bahas. Teman di sini ingin menekankan adanya pemisahan muatan atau ketika kita jumlahkan resultan momen dipolnya, nanti secara umum di dalam molekul tersebut itu akan terjadi pemisahan. Ada dipol positif, ada muatan yang cenderung positif, kutub positif, ada yang negatif.
Nah, kalau kita gambarkan misalnya ini satu molekul secara keseluruhan, nanti akan terbentuk dua kutub seperti ini. Ya, ini kalau molekul polar. Contoh interaksi dipol-dipol kita bisa gambarkan. Interaksi dipol-dipol merupakan interaksi yang bergantung pada orientasi dari dipol-dipol. Jenis interaksi kan bisa macam-macam, bisa tarik-menarik, bisa tolak-menolak. Tarik-menarik kalau misalnya positif ketemu negatif, negatif ketemu positif, atau bisa juga dengan arah seperti ini. Kalau tolak-menolaknya ini ketika orientasinya ya sama, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, atau dalam arah bersamping seperti ini. Oke. Nah, tadi kita lihat dari energinya ya. Dipol-dipol itu urutan ke-4 ya. Tapi kalau kita bandingkan terhadap ikatan kovalen, kekuatan interaksinya ini sekitar 1-4% ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen jauh lebih kuat ya dibandingkan dengan interaksi dipol-dipol. Jadi misalnya ini adalah molekul, katakanlah molekul air gitu ya. Molekul air di sana kan ada ikatan OH, ada 2 ikatan OH. Ikatan kovalen itu jauh lebih kuat dibandingkan misalnya O dengan H di sini. Jadi antar molekul airnya ini disatukan, kenapa bisa stabil dalam bentuk padatan balok es misalnya? Karena ini jaraknya cukup dekat untuk berinteraksi secara kuat. Interaksinya apa? Interaksinya misalnya ini dipol-dipol. Kenapa dipol-dipol? Karena yang berinteraksinya adalah molekul polar dengan molekul polar. Setiap molekul polar punya dipol. Nah, dalam dipol-dipol ini selalu ada resultan antara gaya tarik ya yang ditandai dengan yang berwarna hijau dengan gaya tolak-menolak. Nah, ini sudah langsung mengaitkan. Kita misalnya punya 2 molekul. Ya. Ini C4H berapa? H10. Oh, sudah ada di sini. Butana dengan aseton. Nah, harapannya nanti kalian ketika diberikan senyawa apapun itu harus bisa membandingkan mana misalnya yang memiliki titik didih lebih tinggi. Nah, kita harus pahami dulu titik didih itu apa. Ini kan berkaitan dengan temperatur ya untuk mengubah fasa dari cair menjadi gas. Tadi yang membedakan cair menjadi gas itu apa? Dalam keadaan cair kerapatannya lebih tinggi. Interaksi antar jadi sedangkan gas kerapatannya lebih rendah. Untuk berubah menjadi gas, kita harus memutuskan gaya antar molekul pada cairan. Nah, berarti temperatur yang diperlukan untuk memutuskan gaya antar molekul tersebut, mana yang lebih tinggi? Atau mana yang lebih sulit untuk kita didihkan? Berarti kita harus menilai, ini gaya antar molekulnya pada butana apa? Pada aseton apa? Ada aseton, ini aseton di sini tidak mempunyai. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, butana ini molekul apa? Polar atau non-polar? Non-polar ya, Bu. Polar ya. Lalu aseton di sini ada pemisahan muatan ya. Di O-nya ini cenderung negatif, ini di sebelah sini cenderung positif. Jadi ini gayanya dispersi atau London. Ini dipol. Dipol tadi kita lihat ini lebih kuat gaya antar molekulnya dibandingkan dengan London. Sesuai tidak dengan, nah ini kan setara ya, kita membandingkan sesuatu yang setara. Sama-sama 58 massa molarnya. Titik didihnya sesuai ya, jauh lebih sulit untuk memutuskan gaya antar molekul dipol-dipol dibandingkan dengan gaya antar molekul dispersi atau London. Ya. Nanti diberikan mungkin serangkaian yang lebih bervariasi, harus bisa mengurutkan mana yang memiliki titik didih lebih tinggi atau lebih rendah. Ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan ada interaksi dipol-dipol khusus yang kita sebut sebagai ikatan hidrogen. Nah, yang harus dipahami, ya, namanya juga antar molekul. Jadi interaksinya itu harus dari satu molekul dengan molekul yang lain. Dan H-nya di sini harus terikat dengan salah satu atom yang elektronegatif.
bisa N, bisa O, bisa F. Nah, H-nya ini kemudian berinteraksi dengan molekul lain dengan atom yang elektronegatif. Tapi atom elektronegatif tersebut, jadi di molekul yang kedua ini tidak harus berikatan dengan H lagi. Jadi cukup asal ada satu H yang terikat dengan atom yang elektronegatif, lalu di atom lain, di molekul lain ada salah satu dari 3 atom yang elektronegatif. Itu kita sebut sebagai ikatan hidrogen. Kalau dipol-dipol, tadi kekuatannya 1-4% ikatan kovalen. Kalau ikatan hidrogen, ini kekuatannya sekitar 10% ikatan kovalen. Makanya disebut interaksi dipol-dipol khusus, karena ini molekulnya molekul sama-sama molekul polar, jadi dipol-dipol, tapi kekuatan ikatannya ini jauh lebih kuat. Jadi ikatan hidrogen melibatkan H yang terikat pada 3 atom ini saja ya, N, O, dan F. Melibatkan atom lain, NOF, yang berperan sebagai aseptor ikatan hidrogen. Nah, aseptornya ini tidak harus selalu terikat ya dengan H lagi. Contoh pada molekul air ini bisa berinteraksi melalui 4 sisi. Di sini H dengan molekul air yang lain melalui atom oksigen yang bermuatan negatif. Lalu ini juga sama. Nah, oksigennya ini bisa dengan dua molekul air lagi melalui atom hidrogen. Jadi ada 4 ikatan hidrogen yang memungkinkan mungkin terbentuk sesama molekul air. Nah, bentuk yang tetrahedral ini mengakibatkan efek yang unik pada air. Efeknya seperti apa? Secara umum, kalau kristalain, kalau kita misalnya punya logam, kita celupkan ke dalam air. Logamnya itu tenggelam atau mengapung? Padatan lah. Padatan kita celupkan ke dalam air. Umumnya kan tenggelam ya, karena lebih berat dibandingkan dengan cairannya. Tapi karena air, nah dari bentuk tetrahedral yang seperti ini, ketika dia membentuk padatan, bentuknya itu ini mungkin gambarannya kurang lengkap, tapi kalau kita coba cari contoh kristal air, ini membentuk kerangka yang kuat, yang seperti apa ya? Jadi tidak sembarang teratur ya, sangat teratur. Akibatnya kalau kita bandingkan, yang namanya kerapatan itu kan massa per volume. Anggap kita punya massa yang sama, tapi volumenya kalau cairan ini lebih acak ya. Kalau kita lihat gambarannya, sehingga volume cairan itu akan lebih kecil dibandingkan dengan volume padatan. Jadi kalau dalam kristal padatan ada rongga-rongga yang mungkin tidak terisi oleh rongga-rongga yang kosong, tapi secara umum volumenya dia menempati volume yang lebih besar. Makanya densitasnya ini massa per volumenya jadi lebih kecil. Oleh karena itu kerapatan air pada fasa cair ini lebih tinggi dibandingkan fasa padat, sehingga es akan mengambang di air. Nah, ini pengamatan yang bisa kita lihat dari titik didih untuk beberapa senyawa. Ini dalam satu golongan, misalnya golongan 4 ya, CH4, SiH4. Semakin ke bawah, massa molar kan semakin besar. Massa molar semakin besar, artinya gaya dispersinya semakin besar. Semakin besar gaya dispersi, semakin kuat gaya antar molekulnya, semakin sulit untuk mendidihkan senyawa tersebut. Jadi semua harusnya trennya ke atas. Baik golongan senyawa golongan 5, golongan 6, dan golongan 7. Tapi di sini ada anomali. Nah, pada 3 ini saja. Senyawa yang dibentuk oleh hidrogen dengan atom oksigen F dan N. Makanya kalau ada ikatan antara H dengan 3 atom yang elektronegatif ini, kita sebut sebagai ikatan dipol-dipol khusus. Karena kekuatan ikatannya ini lebih kuat dibandingkan dipol-dipol biasa. Selanjutnya, gaya dispersi London. Ini terjadi pada semua molekul, atau kalau kita punya molekul polar, itu
hanya ada gaya dispersi London. Kenapa bisa berinteraksi? Padahal kan yang namanya molekul polar kan tidak ada pemisahan muatan ya. Tapi kalau misalnya kita dekatkan satu molekul dengan molekul yang lain, ya, ketika atom atau molekul saling berdekatan, elektron valensinya ini akan mengalami interaksi tolak-menolak dan menyebabkan awan elektron mengalami distorsi. Jadi awalnya kalau tunggal, molekul itu saja, satu atau atom itu saja, ya tidak ada pemisahan muatan. Tapi karena diinduksi kita dekatkan dengan atom yang lain atau molekul yang lain, elektron ketemu elektron ya akan tolak menolak. Akibatnya ini akan awan elektronnya akan mengalami distorsi. Ya awalnya rata di sini tapi karena ada pengaruh induksi dari zat lain akhirnya terdistorsi. Ketika terdistorsi nanti ini akan mengakibatkan polarisasi membentuk dipol. Tapi dipolnya itu sifatnya hanya sesaat. Kalau ion dipol, ion-ion itu permanen dipolnya. Ya. Tapi kalau gaya dispersi London ini dipolnya sesaat. Nah, karena ada pemisahan meskipun sesaat, nah, interaksi tarik-menarik antar dipol sesaat ini nanti yang akan membuat kita bisa menemukan kumpulan senyawa nonpolar dengan nonpolar. Gitu ya. Karena ada tarik-menarik yang kita sebut sebagai gaya dispersi London. Jadi meskipun sesaat, tapi ini ada interaksi. Ini parsial positif, ini parsial negatif. Yang lainnya mungkin kalau kita punya lebih banyak lagi, itu akan menstabilkan molekul nonpolar di dalam suatu ukuran. Nah, sebelumnya kita sudah membandingkan ya untuk gaya dispersi. Kesimpulannya kemarin ketika membahas gas, semakin besar ukuran molekul, semakin berat molekulnya, semakin mudah, semakin kuat gaya dispersinya. Kenapa bisa seperti itu? Gaya dispersi London ini bergantung pada mudah tidaknya awan elektron suatu atom atau molekul dipolarisasi. Karena kan molekul nonpolar awalnya tidak ada pemisahan muatan. Semakin mudah untuk kita distorsi awannya, kita ubah awan elektronnya, semakin mudah membentuk dipol sesaat. Ketika semakin mudah membentuk dipol sesaat, interaksinya kan semakin kuat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menentukan kemudahan polarisasi tersebut? Jadi, gaya dispersi London ini dipengaruhi oleh polarisabilitasnya. Semakin mudah dipolarisasi, nanti gaya antar molekulnya akan semakin kuat. Dan polarisabilitas ini bergantung pada ukuran awan elektron. Semakin besar ukuran awan elektronnya, akan semakin mudah dipolarisasi. Contohnya kalau kita bandingkan F2, Cl2, Br2, I2 kan ini molekul nonpolar. Harusnya tidak ada pemisahan muatan. Tapi kalau semakin besar ukurannya, nanti ada molekul atau atom lain yang mengganggunya, ini akan semakin mudah untuk kita distorsi, kita polarisasi. Begitu juga untuk atom. Semakin besar ukurannya, semakin mudah untuk dipolarisasi. Nah, ini aplikasinya untuk titik didih ya. Molekul yang lebih besar memiliki gaya London lebih kuat, sehingga memiliki titik didih lebih tinggi. Jadi FClBrI ini makin ke bawah, massa molekul semakin besar, atau ukuran semakin besar, titik didihnya semakin tinggi. Jadi F2 ini dalam suhu ruang sudah menjadi gas. Cl2 dalam 25 derajat Celcius sudah menjadi gas. Tapi kalau Br2 dan I2 belum. Karena titik didihnya sangat tinggi. Begitu juga untuk ini semuanya dalam suhu ruang ini sudah dalam bentuk gas. Tapi kalau kita lihat titik didihnya, kita kan bisa mengubah fasa ya. Ada cair dan gas dengan mengubah temperatur dan juga tekanan. Kalau kita lihat data titik didihnya ini semakin ke bawah, semakin besar ya. Semakin positif, semakin besar. Meskipun ini rentangnya negatif karena memang pada suhu ruang semua gas mulia sudah dalam bentuk gas. Yang kedua, tadi selain polarisabilitas yang ditentukan oleh ukuran
Yang kedua adalah jumlah titik interaksi atau struktur. Jadi kita harus memperhatikan nanti strukturnya. Semakin banyak titik kontak, semakin mudah untuk dipolarisasi. Jadi bentuk molekul mempengaruhi kekuatan gaya London. Contoh di sini kita bandingkan antara ini semuanya nonpolar ya. CH4 ya, metana. Metana ketemu metana. Dia titik kontaknya ya hanya di molekul kecil itu saja, di C dengan ketemu C gitu ya, atau H ketemu H. Lalu dibandingkan dengan pentana. Pentana yang bentuknya linier, lurus gitu ya, rantai lurus. Satu lagi ini yang bentuknya bercabang. Kalau bercabang, anggaplah di sini misalnya interaksinya kalau saya gambarkan, ini bisa berinteraksi dengan, jangan garis. Ini bisa ada kemungkinan 5 titik interaksi kan ya. Ini kan jumlah atom karbonnya sama-sama C. 5, H-nya juga ini isomer ya, salah satu bentuk isomer. Yang satu rantai lurus, yang satu bercabang. Ketika bercabang, titik kontaknya kan lebih sedikit ya. Yang tengah ini mungkin akan sulit untuk diakses. Ini apakah hanya seperti ini. Yang lainnya ini tidak berinteraksi dengan ini, terlalu jauh. Titik kontaknya jadi semakin berkurang. Jadi kita bisa simpulkan bahwa struktur yang kompak dan memanjang ini memiliki jumlah kontak lebih banyak dibandingkan yang bercabang. Akibatnya apa? Semakin banyak titik kontak, interaksi semakin kuat, titik didih akan semakin tinggi. Kita bandingkan, ini hanya satu, ibarat titik kontaknya di suhu ruang, ini sudah membentuk gas. Nah, jadi gaya antar molekulnya sudah sangat lemah sekali, sudah sangat berjauhan antara molekul metana yang satu dengan molekul yang lainnya. Yang kedua, ini kan isomer ya, isomer struktur, yang satu lurus, satu bercabang. Yang bercabang, titik kontaknya lebih sedikit. Jadi untuk memutuskan molekul tersebut jadi lebih mudah. Akibatnya titik didihnya ini relatif lebih rendah dibandingkan yang titik kontaknya lebih banyak. Jadi hanya 2 itu untuk dispersi. Yang berpengaruh itu hanya polarisabilitas, seberapa mudah untuk dipolarisasi awan elektronnya. Apa yang mempengaruhinya? Semakin besar muatan, semakin besar ukurannya, semakin mudah kita ganggu awan elektronnya. Kemudian yang kedua, jumlah titik interaksi. Jadi struktur menentukan jumlah titik interaksi. Semakin banyak jumlah titik interaksi, semakin kuat gaya antar molekul. Okay. Bu, izin Ya, silakan. bertanya, Bu. Maksudnya tuh jadi jumlah titik interaksi itu yang tegak lurus ya, Bu? Atau yang melengkung juga ikutan, Bu? Iya, ikut. Ini mungkin bukan yang sebenarnya, tapi ya kita bisa melihat kemungkinan yang dekat kan misalnya hanya apakah ini dengan ini atau CH3 dengan C. Tapi yang ini kan tidak sulit untuk diakses ya. Tidak, kemungkinannya ini berinteraksi dengan ini kan jauh. Tidak mungkin. Ini dengan ini tidak mungkin. Jadi banyak titik yang hilang seandainya strukturnya itu, ini kan struktur yang sama, rumus molekul yang sama tapi strukturnya berbeda. Kalau strukturnya lurus, bentuk molekulnya lurus, ini sangat titik interaksi itu kemungkinan untuk berinteraksi satu sama lain untuk mengubah awan elektronnya, mendistorsi awan elektronnya ini semakin banyak. Kalau semakin banyak titik interaksi, semakin banyak yang terpolarisasi, nanti pemisahan muatannya akan semakin besar misalnya. Tuh pengaruhnya. Tapi kalau jumlah titik interaksinya sedikit, ini kan molekul nonpolar, tidak ada pemisahan muatan. Ketika titik interaksinya sedikit, pemisahan muatannya juga sedikit gitu. Kalau pemisahan muatannya sedikit, gaya antaraksinya atau tarik menariknya, tolak menolaknya itu relatif lemah. Makanya kenapa ion dipol dengan dipol-dipol lebih kuat ion dipol. Karena yang namanya ion kan sudah sepenuhnya muatannya itu dimiliki oleh ion tersebut. Kalau dipol itu masih parsial. Jadi tarik-menarik antar muatan positif dan negatifnya jauh lebih kuat yang ion dengan ion, kemudian ion dengan dipol, lalu yang ketiga dipol dengan dipol. Yang keempat,
dipol terinduksi dengan dipol terinduksi. Itu ada 5 ya. Kalau kita coba urutkan gaya Coulomb lah ya. Interaksi antara muatan positif dengan negatif itu kalau kita urutkan berdasarkan jenisnya, ion dengan ion ini jauh lebih kuat dibandingkan ion dengan dipol. Kemungkinan lain dipol dengan dipol. Lalu dipol dengan dipol terinduksi. Yang terakhir dipol terinduksi ya dengan dipol terinduksi. Kenapa urutannya seperti ini? Karena ini sudah benar-benar kalau ion pemisahan muatannya, jadi muatannya itu sudah milik dari ion itu sendiri, sudah sepenuhnya. Tapi kalau dipol itu pemisahan muatannya parsial, kalau dipol terinduksi ya itu sesaat terjadinya. Jadi ikatannya akan lebih, interaksinya akan lebih lemah. Gimana? Sudah lebih terbayang belum? Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke, lanjut. Ini ion dipol dari namanya ya antara ion, misalnya di sini Na+ dengan dipol molekul polar. Yang namanya interaksi pokoknya negatif ketemu positif ya. Jadi ada menyesuaikan, molekul itu menyesuaikan sesuai dengan muatannya. Interaksi lebih kuat dibandingkan dipol-dipol karena ion memiliki muatan penuh, sedangkan dipol itu hanya muatan parsial. Ya. Jadi kalau positif dengan negatif ini baru delta. Beda kalau Na+ dengan Cl- itu kan kuat dalam bentuk padatan. Tapi Na+ dengan delta negatif ini lebih lemah kalau kita bandingkan Na+ dengan Cl-. Ini apa yang terjadi seandainya kita bisa melihat larutan garam ya sebetulnya ion-ion ini dikelilingi oleh molekul air dengan orientasi tertentu ya. Itu hidrasi dari garam. Nah, ini untuk merangkum oke. Jadi gaya antar molekul sampai di sini. Coba kita jawab beberapa pertanyaan. Tentukan tipe gaya intermolekul untuk setiap molekul berikut. N2 apa? Gaya antar molekul yang biasanya nanti ditanyakan bisa gaya antar molekul apa saja atau gaya antar molekul yang dominan. Kalau misalnya molekul polar, contohnya air, gaya antar molekulnya apa saja? Dispersi pasti ada, dipol-dipol ada, dipol-dipol khusus atau ikatan hidrogen ada. Jadi ada 3 jenis. Tapi yang paling dominan, yang paling kuat itu adalah ikatan hidrogen. Ya. Jadi kalau ini tentukan tipe gaya intermolekul untuk setiap molekul berikut. Jadi semua gaya yang ada di dalam molekul tersebut apa saja? Kalau N2, apa N2? Dispersi, Bu. Karena dia molekul polar ya. Non polar, maaf. Hanya dispersi. NH3? Dipol-dipol. Dipol-dipol. Kemudian kalau dispersi semuanya ada ya. Dispersi. CO? Dipol-dipol sama dispersi. Sama ya. Dipol-dipol, dispersi. CCl4? Polar, non-polar? Non-polar. Non-polar. Kalau non-polar berarti dispersi ya. Oke, jadi harus tahu kepolaran. Nanti kalau polar pasti punya dipol, kalau tidak kalau non-polar hanya dispersi atau lone. Yang kedua, manakah cairan yang akan menguap lebih cepat pada 25 derajat Celcius? Butanol atau diethyl ether? Artinya yang lebih cepat. Berarti yang paling mudah untuk diputuskan ikatan antar molekulnya. Berarti yang paling lemah gaya antar molekulnya. Yang mana? Diethyl ether. Diethyl ether. Karena kalau butanol ini ada ikatan hidrogen. Ya, lebih kuat. Ini ikatan hidrogen. Kalau diethyl ether polar non-polar? Polar, Bu. Polar ya. Tapi tidak ada ikatan hidrogen. Jadi ini dipol. Kelihatannya simetri ya diethyl ether, tapi kan dia
punya dua pasangan elektron bebas ya di O-nya. Jadi tetap polar ya, tapi dia tidak punya ikatan hidrogen. Jadi jawabannya yang dietil ether. Yang ketiga, karbon dioksida tidak membentuk cairan pada tekanan 1 atm, tetapi membentuk padatan yang menyublim pada minus 78 derajat Celcius. Menyublim itu berarti dari apa ke apa? Dari padatan ya, dari solid ke gas. Artinya dia tidak melewati cairan dulu ya pada minus 78 derajat Celcius pada tekanan tersebut. Namun, nitrogen dioksida NO2 membentuk cairan yang mendidih pada 21 derajat Celcius dan 1 atm. Mendidih itu berarti dari liquid ke gas. Jelaskan fakta tersebut dikaitkan dengan perbedaan bentuk molekul dan kepolarannya. Gimana nih cara menjelaskannya? CO2 bentuk polar, non-polar? Non-polar, Bu. Non-polar, linear ya. NO2 polar, non-polar? Polar. Ini polar, ini non-polar. Sama-sama pada 1 atm. Tapi di sini kenapa kalau ini beda sih ya temperaturnya. Jadi ini ada kaitannya dengan tadi untuk mengubah fasa kita bisa menyerap energi termal atau melepas energi termal. Nah, non-polar ya, ini kan CO2 awalnya gas. Tapi ini meskipun gaya tariknya itu non-polar atau hanya dispersi kan ya, dibandingkan dengan NO2 kan harusnya gaya tariknya itu ini lebih kuat dibandingkan dengan CO2. Antara NO2 dengan CO2 lebih kuat gaya antar molekulnya itu NO2. Tapi di sini kondisinya pada tekanan yang sama, temperatur yang berbeda. Awalnya ini cairan, kemudian kalau kita naikkan temperaturnya, ya berarti gaya antar molekul ini sudah cukup untuk bisa diputuskan pada temperatur 21 derajat Celcius sehingga dia berubah menjadi gas. Ya. Tapi kalau yang CO2 di sini awalnya padatan, kemudian awalnya gas, kita temukan dalam suhu ruang misalnya ini gas. Tapi ketika kita turunkan temperaturnya, temperatur ini terlalu rendah untuk bisa menstabilkan CO2 dalam fasa cairan. Ya, akibatnya langsung berubah menyublim. Jadi energi termalnya diturunkan signifikan, jauh menjadi lebih kecil sehingga ukuran jarak antar molekul CO2-nya ini cukup berdekatan. Meskipun ikatannya itu antar molekulnya hanya dispersi, tapi karena temperatur yang diturunkan ini sudah sangat rendah, maka kita tidak menemukan dia melewati fasa cairan terlebih dahulu. Ya, jadi ini kita hanya bisa menjelaskan dari ini yang penting tahu, karena ini lebih detailnya nanti mungkin akan dibahas di diagram fasa ya setelah ini. Kita tahu gaya antar molekul yang dominannya apa, polar atau non-polar, dipol ataukah London, lalu bagaimana kondisinya atau parameternya, temperaturnya atau tekanannya. Kalau tekanan mungkin akan berpengaruh pada jarak ya. Ketika tekanan kita turunkan misalnya, berarti kan jaraknya semakin berjauhan, sama seperti pada gas. Kalau tekanannya kita naikkan, jaraknya semakin berdekatan. Kalau temperatur tadi berkaitan dengan gaya antar molekul. Jadi dari solid menjadi gas, artinya untuk memutuskan ikatannya ini perlu minus 78 derajat Celcius. Kecil sekali ya, karena memang lebih
lemah. Tapi untuk dari liquid menjadi gas perlu 21 derajat Celcius karena ini ikatannya lebih kuat. Atau bisa to the point-nya mungkin seperti itu ya. Jadi ini perubahan kan dari solid menjadi gas. Ini kenapa pada suhu yang jauh lebih rendah? Ya, karena ikatannya lemah. Ini non-polar dispersi London. Tapi kalau NO2 ini dari liquid menjadi gas terjadi pada temperatur 21 derajat Celcius karena ini ikatannya lebih antar molekulnya lebih kuat. Ya. Yang keempat, manakah di antara pasangan ion berikut yang lebih kuat menginduksi molekul oksigen? Oksigen kan nonpolar ya. Nah, logikanya, kalau tadi kan kita patokannya adalah seberapa mudah molekul nonpolar kita induksi untuk membentuk dipol terinduksi atau dipol sesaat. Semakin besar ukurannya, kemudian titik kontak yang semakin banyak, maka semakin mudah untuk membentuk dipol sesaat. Nah, kalau ini pertanyaannya bukan seberapa mudah ini diinduksi, tapi mana yang akan menginduksi lebih kuat. Logikanya yang bagaimana? Yang akan mudah mempengaruhi supaya terjadi pemisahan muatan pada molekul nonpolar. Kira-kira yang bagaimana? Yang semakin besar muatannya, ya, artinya kan akan semakin mudah tuh mempengaruhi polaritas dari senyawa nonpolarnya. Atau yang kerapatan muatannya lebih tinggi. Kan kalau kerapatan muatannya lemah ya untuk mempengaruhi yang lain akan lemah, akan sulit. Kalau dia semakin positif, dia semakin negatif, akan semakin mudah menarik atau menolak elektronnya. Bayang nggak? Jadi kalau yang pertama ini kan muatan sama ya. Kalau muatan sama O2- dengan S2-, nah berarti faktor apa nih? Kerapatan muatan. Kerapatan muatan itu didefinisikan sebagai apa? Kerapatan massa per volume atau ukuran ya. Jadi yang ukurannya lebih kecil, nanti kerapatan muatannya dia semakin besar, semakin tinggi lah ya. Jadi dia yang akan mempengaruhi lebih kuat dari pada molekul non-polar. Mana yang kerapatan muatannya lebih tinggi? O2- atau S2-? O2-, Bu. O2-. Kalau yang B ini muatan, mana yang lebih kuat mempengaruhi Mg2+ atau Al3+? Semakin besar muatannya, semakin mudah untuk mempengaruhi. Jadi yang mana? Muatan. Yang Al3+. Ya. Itu yang akan. Jadi kalau kita dekatkan molekul oksigen yang nonpolar ini dengan Al3+, dengan muatan yang lebih tinggi, akan lebih mudah terganggu dibandingkan dengan yang muatannya lebih rendah. Atau yang kita akan lebih mudah mengganggu polaritas dari nonpolar ini dengan yang kerapatan elektronnya lebih tinggi. Ya. Oke, itu mungkin sekilas ya tentang gaya antar molekul. Nah, dari gaya antar molekul, ya silakan. Izin bertanya, itu NH3 kenapa bukan ikatan hidrogen ya, Bu? Mana NH3? Oh, NH3. oh iya betul. Ya ini hidrogen lewat. Harusnya ikatan hidrogen. Berarti yang paling dominan juga ikatan hidrogen ya, Bu? Tuh, ya terima kasih sudah mengingatkan. Ya. Oh ya, Bu, terus lalu yang nomor 4 tuh tadi saya masih agak kurang paham yang O2- itu kan kerapatan massa per volume ya, Bu. Berarti dicari yang massanya lebih besar kan, Bu? Atau yang lebih kecil? Oh, massanya yang lebih kecil. Kan kerapatan massa per volume. Ya. Ini muatan karena muatannya sama ya. Lebih mudah kita, mungkin ini kan massanya juga berbeda ya. Tapi akan lebih
kerapatan muatan. Jadi muatannya ini sama-sama min 2. Sama-sama min 2, tapi ukurannya, jadi min 2 ini akan lebih kuat pada volume yang kecil atau volume yang besar. Ini kan satu golongan ya. O, ini ada di atasnya S. Ke bawah kan semakin besar ya jari-jarinya. Artinya kalau ini sama-sama min 2 min, kira-kira mana yang akan lebih tinggi kerapatan muatannya? Yang di O2 min kan ya. Kalau S2 min karena ukurannya lebih besar, jadi 2 elektron itu akan dirasakan di suatu awan elektron yang jauh lebih besar dibandingkan dengan O2 min. Jadi kekuatannya atau kerapatannya lebih tinggi yang di O2 min. Kayak nggak? Kerapatan muatan. Kebayang, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Nah, dari gaya antar molekul sekarang ke sifat-sifat cairan. Tadi sebetulnya sudah disinggung ya, titik didih misalnya. Semakin kuat gaya antar molekul, semakin sulit untuk mengubah dari fasa cair menjadi gas. Jadi titik didihnya semakin tinggi. Nah, contoh pada difusi, sifat difusi. Kalau gas, jarak antar perilaku difusinya, jarak antar partikel ini berjauhan, jadi difusinya pasti berlangsung dengan cepat. Bergerak antara dari satu tempat ke tempat lain itu sangat cepat. Tapi kalau cairan, jarak antar molekulnya ini rapat. Jadi tumpukan antar molekul sering terjadi, sehingga difusinya ini berlangsung lebih lambat. Padatan, ini difusinya mendekati 0 pada temperatur ruang. Kita baru bisa mengamati kalau temperaturnya dinaikkan. Nah, ketika temperatur dinaikkan, padatan itu kan akan bervibrasi ya, punya energi kinetik yang lebih tinggi dibandingkan pada temperatur ruang. Yang kedua, nah ini sifat cairan, tegangan permukaan. Kita sering ya mendengar istilah ini. Sekarang harus bisa menjelaskan berdasarkan gaya antar molekulnya. Ini contoh aplikasinya misalnya kalau kita lihat nyamuk atau apa di atas air kan bisa berdiri ya, atau mungkin hewan-hewan yang kita pernah melihat dia bisa berdiri di atas cairan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini diakibatkan karena cairan tersebut memiliki tegangan permukaan. Molekul air pada permukaan itu memiliki energi potensial lebih besar dibandingkan yang ada di dalam air di bagian interiornya. Kenapa? Kalau kita lihat yang di atas di permukaan itu, pasangan interaksi molekul air di permukaan ini tidak sebanyak molekul yang ada di interior, yang ada di dalam. Anggap misalnya kita punya molekul air di bagian dalam, ini di sekelilingnya ini ada gaya antar molekul yang menstabilkan dan sama ya, gaya kohesif, sama-sama ini ditarik oleh molekul air, ini molekul air ya, di semua sisinya. Kalau yang di atas ini hanya ditarik oleh molekul air di bawahnya dan juga di sampingnya. Di atas tidak ada gaya yang menstabilkan tarikan gaya antar molekul yang ke bawah. Akibatnya ini cenderung, nah untuk bisa menyeimbangkannya di sini cairan punya tegangan permukaan. Jadi gaya yang menarik molekul-molekul pada permukaan akibat ketidakseimbangan gaya intermolekul pada permukaan. Makanya ini kalau kita sentuh ibaratnya bagian atas itu akan lebih lebih keras lah ya dibandingkan yang di dalam karena ada tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini menyebabkan molekul air cenderung menurunkan luas permukaannya ketika kontak dengan media nonpolar. Akibatnya kita temukan kalau dia seperti air di atas daun talas gitu ya, permukaannya ini nonpolar. Kita menemukannya tidak seperti rata membasahi permukaan, tapi untuk menurunkan luas permukaannya ini cenderung berbentuk tetesan bola gitu ya, droplet seperti ini. Karena kalau kita lihat di sini, yang di bagian dalam ini gaya antar molekulnya diseimbangkan oleh molekul air di sekelilingnya. Tapi kalau di permukaan ini tidak stabil. Nah, akibatnya ini akan membentuk luas permukaan yang lebih kecil. Nah, untuk menurunkan tegangan permukaan, ini biasanya kita menambahkan surfaktan. Surfaktan ini istilah yang sudah sering juga kita dengar dan mungkin sebetulnya kita sudah sering pakai setiap hari ya. Contohnya ini sabun. Surfaktan ini molekul aktif permukaan, molekul yang memiliki gugus hidrofob dan hidrofil.
hidrofilnya ini yang suka akan air, ya, bagian kepalanya, lalu ekornya yang berupa rantai karbon yang sifatnya nonpolar, ini adalah gugus hidrofobik yang tidak suka dengan air. Bagian hidrofob surfaktan ini adalah bagian yang tidak disuka air, sehingga ketika dimasukkan ke dalam air, bagian hidrofob ini akan menghadap ke eksterior, keluar. Dan bagian hidrofilnya ini yang akan kontak dengan molekul air pada permukaan. Jadi yang awalnya tidak ada keseimbangan antara di permukaan itu, tidak ada gaya antar molekul yang menyeimbangkan gaya tarikan ke bawah maupun ke samping. Ketika kita tambahkan surfaktan, akibatnya seperti gaya antar molekul yang ada di interior, ya, turun tegangan permukaannya. Dengan menambahkan surfaktan, ini tegangan permukaan air, cairan itu bisa kita turunkan. Nah, ini sabun, ya, kenapa kita menggunakan struktur molekul yang seperti ini? Anggap misalnya, atau sabun cuci piring misalnya. Biasanya piring misalnya mengandung lemak, ya. Lemak itu tidak larut dengan air. Nanti lemaknya itu akan diikat dengan sisi hidrofobiknya. Bagian yang suka dengan airnya ini akan menghadap ke luar, atau nanti suatu prinsip kita mencuci lemak itu nanti semua lemaknya akan dikelilingi oleh bagian molekul bagian hidrofobiknya, sehingga bagian terluarnya, ya, ini adalah air yang suka dengan air. Jadi ketika kita bilas, ya itu akan lepas. Ya, itu prinsip kita misalnya mandi, mencuci dari kotoran, ya, kita gunakan yang punya dua gugus. Yang satu suka dengan air, yang satu tidak suka dengan air. Jadi adanya molekul surfaktan pada permukaan, molekul air pada tegangan permukaan memperoleh kembali keseimbangan interaksi molekulnya, sehingga tegangan permukaan menjadi menurun. Ini seperti tadi misalnya kalau tegangan permukaan terlebih dahulu, ya. Awalnya air punya tegangan permukaan, kita tambahkan surfaktan. Temperatur konsentrasinya, dengan meningkatnya konsentrasi ini lama-kelamaan tegangan permukaan akan menurun, nanti akan membentuk micelle. Jadi air yang awalnya ada di atas permukaan semua akan dikelilingi oleh molekul surfaktan, nanti akan turun ke bawah. Nah, ini ada yang disebut sebagai CMC, critical micelle concentration. Berapa jumlah minimum surfaktan yang harus ditambahkan supaya terbentuk agregat seperti ini. Sama seperti ketika kita mencuci, gitu ya, menghilangkan lemak. Nanti katakanlah ini di dalamnya ini lemak, gitu ya. Bagian yang lemaknya itu akan diikat oleh sisi hidrofobik yang berwarna kuning. Nanti akibatnya akan dikelilingi lemak yang bersifat nonpolar tersebut, dikelilingi oleh semua surfaktan, yang ujungnya akhirnya ini akan membentuk suatu agregat atau micelle. Bagian terluarnya ini adalah gugus hidrofiliknya yang suka dengan air. Makanya ketika kita bilas ini bisa lepas, apakah dari pakaian kita, dari piring kita, atau dari kulit kita. Ya, itu prinsip dari surfaktan. Lalu gaya interaksi juga ini mempengaruhi kemampuan membasahi suatu permukaan. Kalau tadi misalnya yang air di atas daun talas, gitu ya, karena sifatnya itu berbeda, yang satu nonpolar, satu polar, maka dia cenderung berada bersama molekulnya. Misalnya air ya lebih suka berinteraksi dengan molekul airnya. Akibatnya bentuknya seperti ini, lebih mirip seperti bola. Tapi ketika misalnya kita teteskan air cairan pada suatu permukaan yang memiliki sifat yang mirip, maka bentuknya ini tidak seperti bola, tapi cenderung mendatar. Karena memang kemampuan untuk membasahinya, gaya tariknya lebih kuat dengan permukaan tersebut. Ya. Jadi cairan itu dapat membasahi permukaan padatan bila gaya tarik antar cairan dan padatan itu setara atau lebih kuat dibandingkan gaya tarik antar molekul itu sendiri. Nah, jadi misalnya ini contohnya padatannya berupa permukaan kaca. Kaca itu kan mengandung silika. Ada atom oksigen di bagian permukaannya. Sedangkan air, ya ini terdiri dari ada atom hidrogen, ya ada yang bisa berikatan dengan
gugus silika tersebut, akibatnya kemampuan membasahinya lebih baik ya, karena interaksinya ini lebih setara atau lebih kuat dibandingkan antara molekul air dengan molekul airnya. Beda dengan ini misalnya apa nih? Ada hidrokarbon, ya kalau hidrokarbon dengan permukaan kaca, ini kan kepolarannya berbeda. Dia akan cenderung, kaca yang di atasnya itu misalnya ada lemaknya gitu ya, ada senyawa hidrokarbonnya, terhalang permukaan kaca itu oleh senyawa hidrokarbon. Sifatnya berbeda, ini non-polar, ini polar. Yang polar ya cenderung lebih suka dengan polar. Dia akan tetap berada di dalam airnya. Air ini tetap sebagai akan lebih tertarik dengan molekul air dibandingkan dengan molekul hidrokarbon. Makanya dari sini sudut kontak itu bisa kita gunakan sebagai ukuran kemampuan cairan dalam membasahi permukaan padatan. Semakin kecil sudut kontaknya, berarti gaya tarik dengan permukaan itu lebih kuat. Semakin besar sudut kontaknya, berarti dia lebih kuat berada di dalam cairannya itu sendiri dibandingkan berinteraksi dengan padatan atau permukaan. Ya. Oke. Sifat yang lain, viskositas. Viskositas ini adalah ukuran hambatan aliran fluida. Semakin sulit untuk mengalir, viskositas semakin tinggi. Semakin mudah mengalir, viskositas semakin rendah. Nah, dari gambar ini saja kita bisa melihat kalau misalnya di antara molekul itu cenderung untuk berikatan, lebih kuat interaksinya, dia akan lebih sulit untuk mengalir. Tapi kalau sesama molekul cairannya itu lebih lemah atau kekuatan interaksinya relatif lemah, dia akan lebih cenderung untuk mudah mengalir. Ya. Di viskositas ini menerangkan hambatan internal dalam aliran fluida akibat interaksi intermolekul yang menahan pergerakannya. Contoh, etilen glikol ini memiliki viskositas lebih tinggi dibandingkan aseton. Karena dalam etilen glikol ini ada ikatan hidrogen. Jadi lebih baik dia berada di dalam larutan cairan etilen glikol karena distabilkan oleh ikatan hidrogen yang sangat kuat. Jadi dia akan lebih sulit untuk mengalir. Jadi dalam etilen glikol tadi gaya antar molekul apa saja? Ada ikatan hidrogen, ada dipol-dipol, ada London. Tapi yang paling dominan ini adalah ikatan hidrogen. Kalau aseton ini hanya dipol-dipol dan London saja. Jadi kemudahan mengalirnya lebih mudah aseton atau lebih mudah yang gaya antar molekulnya lebih lemah. Ya. Jadi pertama pahami dulu makna dari sifat-sifat cairan, nanti kita kaitkan dengan gaya antar molekul. Entah kalian bisa ketawa atau enggak nih melihat ini. Kelarutan, prinsip dari kelarutan itu like dissolves like. Jadi yang sama itu cenderung larut di dalam sesuatu yang sama. Polar cenderung larut dengan polar. Misalnya ini air, ini kan polar bear ya. Air ya larut dalam polar bear ini bersifat larut gitu ya. Namanya juga polar, air larut. Kalau ini kan bukan ya. Jadi prinsip kelarutan itu like dissolves like. Polar ketemu polar, non-polar cenderung larut dalam non-polar. Nah, ini mungkin untuk mempertegas interaksi ya. Contohnya air dan zat terlarut. Kalau ini apa molekul apa nih? Ini punya intinya kita bisa lihat ini ada ikatan hidrogen. Kemudian ini juga sama ada ikatan hidrogennya bukan yang itu, yang putus-putus ya. Ini C2H5OH etanol. Dalam etanol ini dia punya ikatan hidrogen. C2H5 ini sama ya. H2O. Sesama molekul etanol di sini dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Ini contoh misalnya ion dipol. Ini juga ion dipol. Ya, gambaran lain. Oke, itu terkait gaya antar molekul atau intermolekul dan sifat fisik cairan. Harus bisa menghubungkan bagaimana titik didihnya, bagaimana kemampuan membasahi permukaan, bagaimana tegangan permukaannya, bagaimana viskositasnya. Itu ada kaitannya dengan gaya antar molekul. Jadi intinya harus tahu jenis molekulnya apa, polar, non-polar,
gaya antar molekul yang dominan apa? Mana yang lebih kuat? Lalu kita kaitkan dengan sifat fisik cairannya. Nah, bagian yang kedua, ini ada energetikanya, perubahan fasa. Ya. Nah, ini kita coba lihat sekilas ya. Tadi yang membedakan gas, cair, dan padatan itu adalah kerapatannya. Dari padatan cairan ini meleleh, ya. Kemudian sebaliknya ini membeku, dari cairan ke gas menguap, dari gas ke cairan kondensasi, dari padatan ke gas sublimasi, dari gas ke padatan deposisi. Yang berwarna merah jadi ke atas, dari padatan ke gas, ini kan gaya antar molekulnya kuat sekali karena jaraknya sangat berdekatan. Perlu energi untuk mengubah menjadi fasa cair dan gas. Sebaliknya dari atas ke bawah, deposisi, kondensasi, pembekuan, ini melepaskan energi eksotermik. Ya. Penguapan. Apa yang terjadi sebetulnya pada saat penguapan? Penguapan itu bergantung pada temperatur. Jangan salah bahwa dalam suhu ruang pun sebetulnya ada proses penguapan. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya 1 botol air minum setengah penuh, itu sebetulnya ada keseimbangan antara penguapan dengan kondensasi. Ada molekul-molekul yang menguap, molekul air yang menguap pada temperatur 25 derajat Celcius, ada juga yang mengalami pengembunan. Hanya saja memang kita tidak melihat. Tapi kan ini kita buktikan misalnya kemarin dalam perhitungan gas, ada faktor koreksi. Kalau misalnya kita menampung gas hasil dari reaksi kimia, kita tampung di atas air, tekanannya itu bukan murni tekanan gasnya, tapi ada tekanan uap air. Memang kecil sekali ya tekanan uap air pada 25 derajat Celcius, tapi ada penguapan. Makanya ini bergantung pada temperatur. Semakin tinggi temperaturnya, penguapan semakin besar. Lalu penguapan juga bergantung pada luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, proses penguapan akan lebih cepat, dan kekuatan interaksi intermolekul. Semakin kuat interaksinya, semakin sulit untuk menguap. Molekul yang terlepas dari cairan itu memiliki energi kinetika lebih tinggi dari energi potensial interaksi intermolekulnya. Atau ini yang kita sebut sebagai energi kinetika minimum untuk terjadinya penguapan. Nah, saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa kalau misalnya kita punya suatu zat dalam suatu wadah, tidak semuanya itu punya energi kinetik yang sama, yang seragam. Tapi punya besar energi kinetik yang sesuai dengan distribusi Boltzmann seperti ini. Ada yang tinggi, ini sumbu X-nya energi kinetik semakin ke kanan semakin besar, ada yang tinggi, tapi sedikit fraksinya. Ada yang rendah, ada tapi juga sedikit. Nah, yang dominan ini yang energi kinetik rata-ratanya ada di sini. Nah, ini misalnya katakanlah suatu energi kinetik minimum yang diperlukan molekul untuk lari ya dari permukaan cairan menjadi gas. Ini misalnya batasannya energi minimumnya. Nah, ada sebagian kecil yang memiliki energi kinetik lebih tinggi, makanya ada yang menguap. Nah, ini fraksinya atau garis luas permukaan yang diarsirnya ini bisa kita perbesar dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan temperatur. Ketika kita tingkatkan temperatur, profil ini akan berubah, akan bergeser. Yang memiliki energi kinetik rata-ratanya akan semakin besar. Katakanlah misalnya ini menjadi seperti ini. Lebih rendah ya, lebih landai fraksinya, tapi kalau kita misalnya tulis ini T1, T2, energi kinetik rata-ratanya ini berubah. Di sini kita bisa simpulkan, oh T2 lebih besar dari T1. Ini misalnya tetap energi kinetik minimumnya, maka luas yang diarsir ini semakin besar. Jadi molekul yang memiliki energi yang lebih besar dari energi minimumnya akan semakin banyak. Makanya proses penguapan bisa terjadi lebih cepat. Ya, jadi yang harus dipahami, kalau kita punya gas atau zat apapun dalam suatu wadah, semuanya tidak memiliki energi kinetik yang seragam, tapi berupa distribusi seperti ini. Makanya kita sebut kemarin energi kinetik rata-rata. Nah, ini contohnya. Efek temperatur pada penguapan. Nah, misalnya ini tidak ada nih, kita harus bisa menyimpulkan, harus bisa memahami gambar ini. T2 ini lebih besar dari T1. Kenapa? Karena energi kinetik kan sebanding dengan temperatur. Yang T2 energi kinetiknya ini lebih besar di sini. Rata-ratanya T1 lebih
kecil. Akibatnya, ini misalnya energi minimumnya. Kalau T2 segini, fraksi yang memiliki jumlah energi kinetik lebih besar dari energi minimum. Tapi kalau pada suhu yang lebih rendah, T1 ini yang berwarna ungu. Ya. Jadi laju penguapan persatuan luas akan meningkat dengan naiknya temperatur. Kenaikan temperatur menyebabkan kenaikan fraksi molekul dengan energi kinetika lebih tinggi dari potensial energi interaksi atau energi kinetika minimum. Ini distribusi energi kinetik, sumbu Y-nya itu fraksi, jadi jumlah molekul yang memiliki energi kinetik tertentu. Nah, ini sumbu X-nya ke kanan, energi kinetik semakin besar. Jadi yang perlu diingat, pokoknya energi kinetik sebanding dengan temperatur. Semakin tinggi temperaturnya, energi kinetik semakin besar. Nah, ini data dari efek temperatur pada tekanan uap. Kalau tekanan uap semakin tinggi, artinya apa? Semakin mudah untuk menguap ya. Tekanan uap P semakin P uap semakin tinggi, artinya semakin mudah menguap karena semakin banyak yang berada pada fasa gas, semakin mudah menguap. Maaf, bukan tekanan uap terlalu tinggi. Balik. Tekanan uap semakin betul ya. Coba kita lihat datanya. Kita harus lihat dari saya hapus dulu, takut membingungkan. Coba bisa menjelaskan kenapa ini tekanan terhadap temperatur. Tekanannya, temperatur kita naikkan, tekanan uap semakin tinggi. Artinya kan jumlah uapnya semakin besar. Semakin banyak, tadi ini kaitannya dengan semakin banyak fraksi molekul yang energi kinetiknya lebih besar dari energi kinetik minimum. Makanya semakin tinggi temperatur, tekanan uap untuk semuanya. Ether, air, asam asetat, propilen glikol, ini profilnya sama ya, naik ke atas secara eksponensial. Tapi sekarang pertanyaannya, ini ada titik didih nih. Kenapa propilen glikol, misalnya inilah yang kita ketahui strukturnya, asam asetat dengan air. Kenapa asam asetat memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan air? Asam asetat, pH 3, COOH ya. Air. Dua-duanya sama-sama mungkin membentuk ikatan hidrogen ya. Tapi di sini juga ada pengaruh ikatan dipol-dipol dan dispersi London. Asam asetat total dari gaya antar molekulnya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan air. Makanya titik didihnya juga lebih tinggi. Lebih sulit untuk memutuskan, untuk memisahkan gaya antar molekul pada cairan berubah menjadi gas. Ya, jadi ini ada dua hal yang bisa kita simpulkan dari sini. Pertama, semakin tinggi temperatur, tekanan uap semakin besar. Karena tadi semakin tinggi temperatur, energi kinetiknya menjadi semakin besar, semakin mudah untuk menguap. Jadi semakin besar tekanan uapnya, artinya jumlah gasnya ya semakin banyak. Jadi semakin mudah untuk menguap. Dari sini yang semakin mudah untuk menguap, ya dilihat dari titik didihnya juga. Ether lebih mudah menguap dibandingkan air lebih mudah menguap dibandingkan asam asetat lebih mudah menguap dibandingkan propilen glikol. Nah, untuk menjelaskan keempat ini, kenapa ether lebih mudah? Ya, ether ini nonpolar, dispersi. Air ada ikatan hidrogen tapi molekulnya ringan. Asam asetat ada ikatan hidrogen tapi massa molekulnya lebih besar. Propilen glikol ini kalau dilihat dari strukturnya sepertinya lebih dari 2 ikatan hidrogen di dalam strukturnya. Nanti harus dicek ya struktur dari propilen glikol. Oke. Nah, dalam setiap temperatur sebetulnya ada kesetimbangan antara penguapan dan pengembunan. Tapi semakin tinggi temperaturnya, misalnya lajunya akan semakin besar. Proses penguapan ini akan mencapai kesetimbangan ketika laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Jadi, sebelum kesetimbangan tercapai, di sini misalnya yang berwarna biru ini lebih banyak, jadi laju penguapannya lebih besar dibandingkan dengan laju kondensasi yang berwarna kuning.
Lalu pada saat kesetimbangan di sini semua sama ya 3:3. Laju penguapan sama dengan laju kondensasi. Ini terjadi sebetulnya di berbagai kondisi. Efek volume pada tekanan uap. Volume kan berbanding terbalik dengan tekanan. Yang A ini contoh misalnya cairan uap ada pada kesetimbangan. Artinya laju penguapan ini yang ke atas ada 3 garis. Dengan laju ke bawah ada 3 garis juga sama. Terjadi kesetimbangan antara penguapan dengan kondensasi. Atau ya, penguapan. Oke. Lalu yang B, ketika tekanan diturunkan, tidak dalam keadaan setimbang. Ya, ini ada gangguan terhadap kesetimbangan akibat merubah volume. Tekanan diturunkan dengan cara volume diperbesar, laju kondensasi ini misalnya jadi menurun. Yang ke bawah hanya 1 garis, panah ke bawah hanya 1, panah ke atas ada 3. Tapi laju penguapan ini semakin meningkat. Tapi selalu kondisi itu akan, ini nanti kita akan bahas lagi di semester 2 ya, prinsip kesetimbangan, gangguan prinsip Letelier. Suatu kondisi yang sudah setimbang bisa kita ganggu dengan cara menambahkan konsentrasi, mengubah volume, tekanan, temperatur. Nanti akan terganggu kesetimbangannya, tapi tetap reaksi akan selalu menuju kembali mencari kesetimbangan yang baru. Setelah kita ganggu, ini lama-kelamaan ini akan menjadi kesetimbangan yang baru. Kesetimbangan perubahan fasa lain. Kesetimbangan pencairan terjadi ketika laju pencairan sama dengan laju pembekuan. Contoh, ini ada es ya yang mengapung di dalam cairan, dalam air. Kesetimbangan pencairan di sini es ini akan meleleh ya, cair. Ini akan kesetimbangan akan terjadi ketika laju pencairan ada sama dengan ada air juga yang membeku ya, menjadi padatan. Satu lagi kesetimbangan sublimasi. Sublimasi itu dari padat ke gas. Sini misalnya ada padatan berubah menjadi gas di sini yang berwarna ungu. Kesetimbangan akan terjadi ketika laju penguapan sama dengan laju kondensasi. Nah, dari sini ini mungkin perhitungan termodinamikanya sederhana karena tinggal kita hubungkan antara satu proses ya perubahan fasa dengan perubahan fasa yang lain. Kalor molar fusi. Nah, kita kenal istilah kalor molar fusi. Ini kalor yang diserap oleh 1 mol padatan ke atas ya atau meleleh. Ketika meleleh atau mencair pada temperatur dan tekanan tetap. Dari sini kita punya kalor molar fusi. Kalor molar penguapan, kalor yang diserap oleh 1 mol cairan, ini berarti ketika menguap pada tekanan dan temperatur tetap. Kalor molar sublimasi, kalor yang diserap oleh 1 mol padatan ketika menguap pada tekanan dan temperatur tetap. Contoh, di sini mengukur entalpi. Ada satu persamaan ini yang sering muncul, sering digunakan. Untuk mengukur entalpi penguapan. Penguapan itu kan dari liquid ke gas. Ada kesetimbangan antara cairan dan gas. Ini sudah masuk ke kesetimbangan. Tetapan kesetimbangannya ini sama dengan tekanan dari gas X. Pada kesetimbangan, ya, ini nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini penurunan untuk kita bisa mengetahui, seandainya kita tahu tekanan pada suatu temperatur, lalu kita tahu tekanan pada temperatur yang lain, kita bisa menentukan berapa entalpi penguapan. Atau sebaliknya, kita tahu entalpi penguapannya, kita tahu tekanan pada suatu temperatur, lalu berapa tekanan pada temperatur yang kedua. Ya, ini kita gunakan persamaan Clausius-Clapeyron. Persamaan Clausius-Clapeyron ini diturunkan dari rumus delta Gibbs ya, delta G 0 ini min RT ln K. Ln K-nya di sini adalah Kp ya, karena berupa gas yang besarnya sama dengan Px. Lalu delta G0 ini nanti juga kita belajar di termodinamika ya, delta H 0 dikurangi T delta S. Ini kita turunkan, akhirnya kita punya persamaan Clausius-Clapeyron. Ini seingat saya biasanya diberikan, tapi ya jaga-jaga kalian harus tahu ya persamaan Clausius-Clapeyron ini. Oke, contoh aplikasinya seperti ini. Kita tahu tekanan uap sekian pada temperatur yang pertama, kalor molarnya, ini delta H. Penguapannya
diketahui, tentukan tekanan uap pada temperatur yang lain. Tinggal masukkan saja ke persamaan Clausius-Clapeyron. Nah, biasanya yang sama seperti apa ya, sebelumnya pernah ada kesalahannya, ini kan sebetulnya tinggal memasukkan ke dalam rumus. Kesalahannya hanya biasanya ditemukan pada faktor konversi. Karena delta H0 itu kan biasanya dalam kilojoule per mol diketahuinya. Nah, contoh seperti ini. Sedangkan R itu joule. Paling yang bisa menyebabkan salah tidak teliti di dalam konversi satuan. Ya, harus selalu ubah ini kilojoule ke joule. Oke. Lalu, nah ini dalam termokimia sebetulnya ya, ini sudah kita bahas untuk tahap dalam termokimia ini sudah kita bahas berapa kalor yang diperlukan ya untuk yang diserap ya untuk meningkatkan temperatur sebesar sekian derajat Celcius. Nah, tapi di sini ada tambahannya transisi fasa. Kita bisa ini contoh soalnya, misalnya kita punya padatan sampai ketika kita panaskan misalnya menjadi gas, diketahui perubahan temperaturnya sekian-sekian, kita diminta untuk menghitung berapa energi yang diperlukan. Ya, contoh dalam kurva pemanasan berarti misalnya kita punya transisi fasa dari cair ke gas melewati puncak, ini ada puncak superheating sebelum memasuki keseimbangan transisi fasa cair dan gas. Kalau sebaliknya ini pendinginan, transisi fasa dari cair ke padat melewati lembah supercooling sebelum memasuki keseimbangan transisi fasa cair gas. Kalau dalam garis yang gradien ini kita bisa hitung seperti biasa Q sama dengan M kali S kali delta T ya. Tapi kalau transisi fasa ini tadi kita menggunakan ada delta H penguapan, delta H fusi, delta H sublimasi, tinggal kalikan dengan jumlah molnya. Itu saja kalau diminta untuk menghitung berapa sih kalor yang diperlukan untuk mengubah misalnya padatan menjadi gas atau padatan menjadi cair, ada transisi fasa tambahannya. Nanti mungkin lebih detailnya di contoh soal ya. Nah, baru masuk ke diagram fasa. Kita harus bisa memahami gambar ada apa saja yang bisa kita baca dari diagram fasa. Diagram fasa ini merupakan diagram antara sumbu Y-nya itu tekanan dengan sumbu X-nya temperatur. Ya. Diagram fasa memperlihatkan efek temperatur dan tekanan. Tekanan yang sumbu Y, yang sumbu tegak, temperatur yang mendatar, X. Batas antar fasa ini menunjukkan keseimbangan. Jadi yang garis merah, contoh, ini selalu secara umum semua sama ya, kecuali yang mungkin ada alotrof padat, cair, gas. Ini ada garis merah. Misalnya garis AB itu menunjukkan keseimbangan antara padat dengan gas. Garis CB menunjukkan keseimbangan antara padat dengan cair. Garis BD menunjukkan keseimbangan antara cair dengan gas. Ya, jadi batas antar fasa menunjukkan keseimbangan. Lalu ada titik triple. Titik triple dari namanya triple, ya 3. Kondisi pada tekanan dan temperatur tertentu di mana semua fasa ada padat, cair, dan gas ada dalam keseimbangan. Jadi di titik B ini ada keseimbangan antara padat, cair, dan gas. Lalu ada satu lagi, titik kritis. Titik kritis yang di D. Kondisi pada tekanan dan temperatur tertentu di mana gas, ini kan gas ya, tidak lagi dapat dikondensasi. Kondensasi kan dari gas ke cair. Kalau kita punya ini kan keseimbangan padat, cair dan gas. Kalau kita kondensasi kita lakukan dengan cara menurunkan temperatur kan ya. Karena ini sudah terbatas di sini. Gas tidak dapat lagi dikondensasi sehingga tidak ada lagi batas tegas antara cairan dengan gas. Misalnya kita punya tekanan kita naikkan jauh dari atas 760 torr, lebih dari 1 atm. Posisinya misalnya di sini. Ini sudah tidak bisa dibedakan lagi antara cairan dengan gas. Di atas titik kritis ini, kita kan di sini masih punya daerah, mungkin saja kita naikkan tempat tekanannya,
kita naikkan temperaturnya, katakanlah ada di daerah sini. Jadi di atas titik kritis ini, kita sudah tidak bisa lagi membedakan antara cairan dengan gas. Tidak ada lagi batas antara cairan dan gas, tekanan dan wujudnya jadi apa? Kita biasa nyatakan sebagai cairan superkritik. Jadi seperti fluida lah, tidak bisa membedakan antara cairan dengan gas. Nah, ini diidentifikasi oleh berapa tekanan kritisnya, PC-nya, berapa titik kritisnya, TC-nya. Nah, kalau kita lihat lagi, ini AB, kurva tekanan uap dengan uap S, ya, karena ada keseimbangan uap gas dengan S. Ini untuk diagram fase air. Ya. Kemiringannya, kalau yang lain mungkin kemiringannya ini batas padat dengan cairnya ke kanan, gradiennya positif. Tapi kalau air ini ke kiri, ada anomali, ya, karena tadi dari struktur air densitas padatannya lebih ringan dibandingkan dengan cairan. Makanya secara umum kalau yang lain tuh batas padat dengan cairnya tuh ke sini, ke kanan. Tapi kalau air ke kiri. Lalu BD ini kurva tekanan uap air, ya, cairan dengan gas. BC kurva titik leleh, padatan menjadi cair kan titik leleh. B-nya titik triple, D-nya titik kritis. Nah, ini yang saya sebut. Kalau tadi kan air ke kiri ya. Kalau ini misalnya CO2 ke kanan kemiringannya. Coba. Tentukan posisi titik triple. Berapa titik triple-nya? Tekanannya berapa? Temperaturnya berapa? -57. Temperatur min 57 derajat Celcius. Tekanannya 5,2. 5,2. Titik kritisnya? Tekanannya 7,3. 73. Temperatur kritisnya 31. Ya. Bisakah CO2 padat menjadi cair bila tekanan dinaikkan pada temperatur tetap? Bisa nggak? Ambil posisi yang manapun. Mungkin nggak? Mampu melewati batas garis ini nggak? Kalau temperaturnya tetap. Tidak, Bu. Bisa ya, karena Tidak, ini Bu. ke kanan. Jadi nanti berkaitan dengan diagram fase ini kita harus tahu prosesnya. Misalnya ada gas di sini, ada kondisi ini. Mungkin nggak untuk kita atau bagaimana cara kita mensublimasi ya, dari mendeposisi dari gas ke padatan? Caranya ya dengan misalnya menurunkan temperatur pada tekanan tetap. Nanti kan berubah posisinya di sini. Kalau tadi yang pertanyaan 3 ini mau di posisi dimanapun karena ini gradiennya kemiringannya itu ke kanan, kita naikkan pada temperatur tetap, ini tetap aja ada di daerah solid. Jadi tidak bisa ya. Jadi banyak nih sebetulnya yang bisa kita gali dari diagram fase. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Berarti nanti tinggal satu pertemuan lagi sekaligus mungkin langsung latihan soal ya minggu depan Selasa. Harapan saya Selasa bisa beres semua bab. Jadi Jumatnya itu tinggal review saja banyak latihan soal terkait ini. Ada? Kalau tidak ada mungkin sambil menunggu waktu sedikit lagi supaya nanti sudah ada. Bu, izin bertanya Bu. Mana? Kalau misalkan yang nomor 3 pertanyaannya diganti Bu, Jadi apa? bila CO2 padat, padat menjadi cair, tapi tekanannya diturunkan Oh, tekanan diturunkan pada temperatur tetap. kalau kondisinya di sebelah sini masih mungkin. Ketika diturunkan mungkin saja dia berada di sini. Tapi kalau dinaikkan tidak bisa karena ini kemiringannya ke arah kanan. Ya, kalau ini kita perbesar gitu ya skalanya. Kalau misalnya posisinya ada di sebelah sini, ketika kita turunkan pada tekanan kita turunkan pada temperatur tetap, mungkin saja ada yang mepet sampai sini. Jadi ini tergantung dari diagram pasangnya ya. Untuk nanti mungkin bukan hanya CO2, bisa macam-macam diagram pasang yang lain. Tidak lagi yang diujikan, tidak lagi CO2, tidak lagi air, mungkin yang lain. Ya. Intinya harus bisa membaca atau mengenali ada titik triple, ada titik kritis, dan ada keseimbangan.
Di sini prosesnya apa di sini? Misalnya titik didih normal. Titik didih normal di sini titik didih normal nggak ada ya kalau di sini lah. Satu ATM-nya ini ya. Normal itu kan ketika ada normal itu satu ATM. Titik didih itu kan dari cair menjadi gas. Nah, kita kan tahu titik didih normal air 100. Kenapa? Nah, kalau kita lihat di sini, kesetimbangan antara cair dan gas pada satu ATM ini terjadi di 100 derajat Celcius. Ini namanya titik didih normal, boiling temperatur ya, normal. Titik leleh normalnya kan kita tahu 0. Kalau kita coba pasangkan ke diagram fasanya, ini perubahan fasa dari cair menjadi padat ya, meleleh. Padat menjadi cair, meleleh. Kesetimbangannya terjadi di sini. Karena pada normal pada tekanan 1 atm, berarti ini 0 itu adalah titik beku ya. Titik beku normal. Freezing point. Ya. Jadi harus mengerti batas-batasnya. Kemudian nanti prosesnya, makanya tadi ada menguap, mencair, menyublim, deposisi itu dari fasa mana ke fasa mana. Tapi soalnya mau di bagaimanapun, asal kita paham diagram fasa, kita bisa menjawab. Dan urutannya selalu pada cair, gas. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, sekilas lah ini. 5 menitan lagi. Tipe padatan itu sebetulnya ada 2. Kita bisa lihat dari sini, dari gambarnya saja. Ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Atau ada yang teratur dalam jarak yang cukup panjang, ada yang teraturnya hanya dalam jarak yang sangat kecil. Nah, yang teratur ini kita sebut sebagai padatan kristalin, yang tidak teratur kita sebut sebagai padatan amorf. Nah, kalau kita lihat dari tampilan fisik ya, misalnya zat yang sama, temperatur padatan kristalin itu kita bisa buat tampilannya itu berupa kristal yang bening. Bagaimana cara kita membuatnya? Biasanya kalau misalnya kita buat kristal, kita larutkan dulu, lalu kita untuk mengubah menjadi padatan kan kita harus dinginkan. Nah, dinginkannya itu secara bertahap. Misalnya kalau kita habis mendidihkan, kita diamkan di temperatur ruang, kemudian kita simpan setelah beberapa lama di dalam wadah yang berisi air biasa, lalu ke dalam wadah yang berisi air es. Jadi ada penurunan temperatur secara bertahap. Itu kalau kita kerjakan di laboratorium. Nanti hasilnya kalau yang kristalin, dia punya waktu untuk menyusun dirinya sendiri, sehingga tampilannya itu akan misalnya bening, cantik gitu ya, kristal-kristal bening berwarna-warni. Tapi kalau amorf, kita bisa saja membentuk, itu sangat mudah untuk membentuk kristal yang amorf. Tinggal setelah kita didihkan, kita larutkan, kita ingin turunkan temperaturnya membentuk suatu padatan, kita buat dia drastis. Misalnya dari setelah kita didihkan, kita siram misalnya bagian bawah gelas kimianya dengan air yang mengalir, atau bahkan kita langsung celupkan ke dalam bak yang berisi air es. Itu temperaturnya perubahannya drastis. Jadi kristal padatan tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyusun dirinya, sehingga yang kita temukan itu berupa serbuk saja. Itu bedanya kalau dari tampilan fisik ya. Untuk kristal yang padatan yang sama, kita bisa ubah menjadi bentuk kristalin, bisa bentuk amorf. Ini salah satu bidang tersendiri ya di analitik. Di kimia ada bidang anorganik yang penelitiannya itu membentuk kristal tunggal. Itu salah satu tantangan tersendiri karena banyak aplikasinya. Nah, di dalam padatan ini, seperti saya sudah pernah menyinggung di awal semester, kita membahas yang kristal padatan kristalin ya, yang teratur. Jadi teraturnya itu dia terdiri dari pengulangan unit sel atau pengulangan sel satuan. Contohnya yang ini. Ada banyak sekali bentuknya, tapi yang akan kita bahas hanya yang bentuk dasarnya kubus. Ya, kalau kubus semua sisinya sama. Sebetulnya ada banyak, tapi kita langsung fokus ke ini saja ya. Nah, kristal dengan sel satuan kubus ini kita bisa punya ada 3 jenis. Kubus sederhana ya. Jadi hanya menempati titik-titik pojok kubus. Ada kubus pusat badan. Selain pojok-pojok kubus, ada lagi yang di tengah, di pusat. Ada kubus pusat muka. Selain di pojok kubus ada 8,
di muka. Muka kan ada 6 ya, ada 6 sisi. Nah, ini kalau kita gambarkan untuk lebih terbayang gitu ya, di membayangkan bentuknya. Tapi sebetulnya ini berdekatan atau berinteraksi. Ini dalam bentuk kalau ini kan kita lihat bola ini kan tidak sepenuhnya berada di dalam satu kubus. Jadi sebetulnya di dalam satu bola ini hanya sepersekiannya yang berada di dalam satu sel satuan. Nah, kristal ini kalau kita perbanyak kurang lebih seperti ini gitu ya. Sel satuan yang dimaksud itu bukan sepenuhnya dengan masing-masing bola yang ada di pojok, tapi pengulangan dari seperti ini. Makanya di awal misalnya contoh NaCl. Apa ya contohnya di sini? Ya, inilah misalnya ada suatu garam yang memiliki struktur kristal kubus sederhana. Hanya ada 8, kalau ini kristal logam misalnya ya, hanya ada 8 menempati 8 sudut kubusnya. Ada berapa jumlah atom di dalam sudut kubusnya? Kita pernah membahas ya, untuk yang menempati pojok kubus hanya 1/8 ya. Ini kalau kita karena sudah pindahan jadi tidak. Dulu sempat ada peraganya, tapi sekarang sudah entah kemana lah. Nah, tapi mudah-mudahan kalian bisa membayangkan. Ini dari satu bola, kalau kita potong setengah, ini bagian bawahnya hanya ada 1/4-nya. Lalu di bagian atas kan ada setengah lagi. Jadi satu yang menempati pojok kubus ini adalah hanya 1/8 dari satu bola utuh. Jadi jumlah atom kalau strukturnya kubus sederhana, karena ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kali 1/8 ada 1 atom. Slide terakhir ya, ini saja. Kemudian tadi yang gambaran sebenarnya ini yang saling bersinggungan. Ini hanya untuk mempermudah gambaran kita bahwa ini strukturnya kubus sederhana, kubus pusat badan, kubus pusat muka. Tapi sebetulnya ini bersinggungan. Nah, bersinggungannya di mana? Kalau kubus sederhana, bayangkan kita punya 8 bola, kita rapatkan, tapi kubusnya itu adalah dari pusat bola, ya, dari pusat bola yang satu ke pusat bola yang lain. Ini akan bersinggungan di rusuknya, rusuk kubus. Jadi rusuk kubus ini panjangnya, rusuk kubus dinyatakan dengan A sama dengan 2 kali jari-jari atom. Kemudian, bila ada istilah bilangan koordinasi. Kalau sejenis, dia berinteraksinya dengan berapa? Dia akan bersinggungan dengan berapa bola? Anggap, coba lihat yang sini ya. Ini kalau kita perbanyak lagi satu kubus di sini, sel satuan, ini saja sudah bersinggungan dengan 1, 2, 3. Kemudian 4, lalu ke depannya 5, atasnya 6. Jadi untuk kubus sederhana, ini misalnya terdiri dari 8 sel satuan, tapi kita lihat sel satuan yang paling depan. Kita fokus pada salah satu sudut. Sudut ini, atom yang ada di sini, dia akan bersinggungan dengan 6 atom yang lain. Makanya bilangan koordinasinya 6. Beda kalau bilangan koordinasi logam, kan ya, bergantung pada donor atomnya. Lalu, packing efisiensinya, kerapatannya. Kalau kubus sederhana, yang namanya kerapatan kan massa per volume. Nah, sebentar, ini volume atom, volume dari jumlah atomnya kan 1, atomnya itu berbentuk bola, 4/3 πr kuadrat, ini kan volume bola, dibagi volume kubus. Volume kubus kan A pangkat 3. Jadi ini untuk yang strukturnya kubus sederhana, yang terisi dari kubus itu hanya sekitar 50%. Jadi nanti silakan dibaca dulu slide-nya. Yang penting kita harus bisa menentukan berapa sih jumlah atom di dalam setiap struktur padatan kristal yang dimaksud. Lalu apa hubungan antara panjang rusuk dengan jari-jari atom atau ion, nanti mungkin saja ada ion. Lalu berapa bilangan koordinasinya. Dan kalau ini untuk menunjukkan mana sih yang paling rapat, struktur paling rapat itu silakan nanti buktikan yang paling rapat. Kalau kita lihat dari sini kan pasti yang ini ya, struktur kubus pusat muka. Oke, ini saja mungkin sedikit gambaran, nanti silakan dibaca dulu supaya hari Selasa kita bisa langsung sekalian latihan soal ya. Ini tinggal 20-an slide lagi, sisanya tentang padatan kristal.
Ada yang bertanyakan dulu sebelum kita akhiri? Oh ya Saya Bu, kira tadi bilangan koordinasi tadi itu gimana Bu ngitungnya? singgungan. Berapa jumlah atom yang bersinggungan? Kayaknya ini harus bisa membayangkan ya. Mau dari titik manapun untuk kubus sederhana, misalnya yang ini. Kalau saya, mana ya? Dari, ada nggak ya? Contoh lah, saya belum bahas yang lain. Coba, yang ini mudah harusnya. Yang hijau ini, berapa bilangan koordinasinya? Dia bersinggungan dengan berapa atom lain? Harusnya mudah ini. 4 di atas, 4 di bawah. Bayang nggak? Kebayang Bu. Nah, kalau ini, coba aplikasikan ke sini. Titik yang manapun ambil. Dia bersinggungan dengan 1, 2, 3. Di depannya ada di sini 4, 5, di bawahnya 6. Jadi kubus sederhana 6, bilangan koordinasinya kubus pusat badan 8. Kalau kita ambil yang ini juga, 8 juga. Dari mana 8-nya? Bola hijau sini, 1, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Di atasnya juga 4, 8. Jadi dari semua titik itu sebetulnya akan sama. Nah, coba PR-nya ini. Kalau kubus pusat muka ada berapa? Sudah mulai terbayang belum? Kira-kira berapa bilangan koordinasinya? Nah, coba fokus ke yang ini. Di dalam kalau kita buat ada ke depannya lagi, ya, dia di satu muka ini saja dia sudah bersinggungan dengan berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Lalu dengan yang 16, hijau Bu. berapa? Berapa belas? 16. 12. Bayang, Oh, di lapisannya itu sendiri ada 1, 2, 3, 4. Hijau dengan hijau ini bersinggungan juga. 5, 6, 7, 8. Di depannya lagi ada yang berwarna hijau lagi. 4. Jadi 12. Bayang. Coba ya, nanti dipahami dulu, silakan dicerna dulu. Kalau bisa baca dulu ya slide-nya supaya nanti bisa lebih mudah di hari Selasa. Oke. Jadi saya selalu biasanya menyisakan satu waktu, jadi tidak mepet karena kan Jumat hari terakhir kuliah, Sabtunya itu langsung ujian. Jadi harapannya selalu ada satu pertemuan kosong, materi sudah selesai semuanya, nanti kita tinggal bahas latihan soal. Oke, saya kira mungkin itu dulu ya, silahkan dipelajari. Tinggal 1 minggu lagi ya, ujian yang kedua. Persiapkan sebaik mungkin, jangan sampai ikut ujian perbaikan kalau bisa. Jadi sekarang kalian sudah tahu misalnya nih kuis 1, kuis 2, ujian 1, coba kalian simulasikan apa target untuk ujian 2. Harusnya ujian 2 lebih mudah sih kalau menurut saya dibandingkan ujian 1. Ya. Baik, mungkin itu saja saya akhiri kuliah hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.